Kalau kami sekarang di OI sudah bisa cetak secara online. Bahkan kami di OI termasuk 5 kabupaten kota di Indonesia yang memang artinya di Kabupaten OI saat ini untuk pencetakan KTP tidak perlu lagi ke kecamatan atau ke dinas Dukcapil. Cukup sudah bisa membuka perangkat yang disediakan oleh Kominfo, bisa dicetak di situ. Jadi masyarakat sekarang ini memang belum semua desa belum ya. Masih masih ada beberapa desa baru kita mulai tahun ini dari dinas Dukcapil ya. Di Leading Sentral ada dinas Dukcapil. Dalam pelayanan administrasi pendudukan itu pakai itu KTP, KK itu bisa dicetak di desa itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radar Palembang Official dalam segmen Rakyat Sumsel. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang literasi digital. Kita sama-sama tahu bahwa saat ini dunia tidak bisa dilepaskan oleh keberadaan digitalisasi di semua lini kehidupan. Banyak tantangan di sana, banyak peluang, dan juga banyak masalah. Sama-sama kita ketahui di media sosial banyak kita dengar berita hoax, ada penipuan, terus kekerasan verbal dan lain-lainnya. Untuk berbicara lebih jauh tentang digitalisasi ini, kita sudah kedatangan tamu. Dia adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dia adalah Dr. Yohanes. Selamat sore Pak Yohanes. Selamat sore Pak Yodi. Oke, kita bincang-bincang santai ini. Konsep kita di YouTube ini adalah bincang santai, tidak terlalu serius tapi mengena. Oke Pak Yohanes, sebagai pengantar tadi tentang literasi digital, Bapak seorang yang bergelut di bidang informasi dan informasi, komunikasi, dan teknologi komunikasi itu sendiri. Secara umum, bagaimana literasi digital kita saat ini? Terima kasih Pak Yodi. Terima kasih sudah diundang ke studio sini. Pertama barangkali Pak Yodi, saya mungkin sedikit ya barangkali untuk memperkenalkan ya barangkali. Boleh. Silakan Pak. Jadi saya dari Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Ilir. Barangkali Dinas Kominfo adalah salah satu perangkat daerah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Dari sekian perangkat daerah yang ada, Dinas Kominfo punya tugas atau fungsi itu dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika. Tugas-tugas Dinas Kominfo di daerah. Tentu Dinas Kominfo ini tidak terlepas dari tugas secara umum, itu dalam mencapai visi dan misi Bapak Bupati Ogan Ilir, jadi Bapak Wijaya Pancajakbar Sarjana Hukum. Adapun yang menjadi visi dari Bapak Bupati adalah Ogan Ilir bangkit menuju masyarakat lebih sejahtera dan berkualitas berdasarkan iman, takwa, moral, dan etika. Ini kan visi yang akan kita capai atau impian ya, cita-cita yang kita capai di Kabupaten Ogan Ilir. Nah, untuk mencapai visi tersebut di Ogan Ilir kami punya beberapa misi. Ada 5 misi. Nah, misi yang terkait dengan Dinas Kominfo adalah yang berkaitan yang pertama dengan misi telah membangkitkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan pelayanan masyarakat secara inovatif, kreatif, berbudaya, dan bertanggung jawab. Ini yang berkaitan dengan Dinas Kominfo. Untuk mencapai visi tadi kita punya misi yang pertama ini. Itu Pak Yodi. Nah, dalam misi ini
Itu kaitan kita di sini adalah bagaimana kita Dinas Kominfo atau pemerintah Kabupaten Hilir itu bisa memanfaatkan ya teknologi informasi dan komunikasi itu dalam kewenangan pemerintah ataupun dalam hal pelayanan publik yang berkaitan dengan misi. Itu barangkali yang berkaitan dengan misi Pak Yudi. Di samping itu mungkin tugas pokok dan fungsi yang lain mungkin secara umum saja barangkali. Yang pertama berkaitan dengan evaluasi informasi ya. Ibu Pak Yudi asing lagi barangkali sebagai orang senior di media yang sudah malah mengintai di media sudah sangat paham sekali dalam media ini, apakah itu media cetak, elektronik, juga media online. Itu berkaitan dengan media. Jadi media ini adalah mitra kita pemerintah daerah dalam membangun daerah khususnya untuk penyelesaian informasi di daerah. Nah yang kedua yang secara umum juga Dinas Kominfo ini berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan kanal informasi dan komunikasi untuk penyelenggara pemerintah ataupun juga untuk pelayanan publik. Itu berbagai secara umum. Oke, kita melihat bahwa penetrasi dari digitalisasi di semua kehidupan masyarakat ini itu adalah Pak Yohanes di kabupaten adalah ujung tombaknya. Banyak sekali berita-berita hoax, kekerasan verbal yang muncul akhir-akhir ini. Tentu saja ini juga terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Apa langkah-langkahnya Kominfo di Ogan Ilir mengatasi hal ini? Ini kita masuk kepada masyarakatnya, Mungkin ada aplikasi segala macamnya di Kominfo. Jadi barangkali berkaitan dengan literasi digital, jika kita lihat pemahaman literasi digital itu adalah kecakapan kita masyarakat di dalam menggunakan media digital untuk berkomunikasi ataupun untuk memperoleh informasi kan secara umum. Nah, itu maka kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi masyarakat itu bagaimana menggunakan media sosial secara bijak. Termasuk di dalam ada etika media sosial, ada budayanya, dan tak kalah penting juga masalah keamanan kita dalam menggunakan media sosial tadi. Nah untuk hal ini maka kami di Ogan Ilir, Pemerintah Ilir itu mempunyai program kita mengadakan selalu webinar. Kita bersama dengan kementerian. Webinar ini untuk mengedukasi itu tadi, mencerahkan masyarakat bagaimana bermedia sosial secara elegan, secara etis dan beretika. Apa itu? Itu yang kita lakukan itu kita bersama dengan Kementerian Kominfo. Kita melakukan webinar tentang literasi digital ini untuk melibatkan semua baik itu dari akademisi, praktisi atau mungkin dari pejabat-pejabat daerah yang kita undang sebagai narasumber. Nah itu kita adakan sudah berapa bulan ya? Itu sudah 2 bulan yang lalu ya. Itu kita target sampai akhir tahun. Jadi setiap tahun setiap bulan ini jalan terus ya. Bahkan terakhir kemarin Kamis kemarin ada webinar jam 1 siang kemarin. Ada webinar itu dari narasumber macam-macam. Agennya siapa itu Pak? Pesertanya tahun bebas semua masyarakat seluruh Indonesia. Khusus dari Kabupaten Ogan Ilir memang kita kasih link khusus ke masyarakat, apakah itu dari kalangan pendidikan, dunia pendidikan, sekolah-sekolah, juga lembaga-lembaga sosial, maksud juga organisasi kita ikut dalam ikut bisa dalam webinar ini. Oke, itu salah satu programnya lagi di Kominfo ini. Ini penting sekali webinar memang tentang mendidik masyarakat agar melek istilahnya tentang dunia digital ini. Bukan hanya untuk membanggakan diri, tapi di sana juga banyak kesempatan mengamankan segala macamnya ya Pak.
Oke Pak, tentang program Bapak di pengelolaan informasi publik di Konelir itu ada istilah PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah. Nah ini bagaimana mereka menggunakan TIK itu sendiri? Tentang PPID ini apa? Oke, jadi Pak Yogi, kita sekarang di era keterbukaan informasi publik ini, Ya, di masyarakat berhak untuk tahu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maksud juga untuk di pemerintahan daerah. ya, Nah, kaitan dengan itu maka kami di Dinas Kominfo kita ada wadah bagi kita kalau masyarakat perlu informasi, ya, minta informasi ataupun juga mungkin barangkali menyampaikan aduan, ya. silakan ke kami. Kami punya namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Iya. Jadi kita sebagai Dinas Kominfo sebagai admin kabupaten, Ya. dan nanti ada dinas terkait. Kalau misalnya informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan infrastruktur, misalnya kan berkaitan mungkin dengan dinas PU. Oh, ya Kita- benar-benar. Jadi masing-masing perangkat daerah tersebut ada adminnya masing-masing, ya masing-masing dinas ya. Oh, Ini informasi dari masyarakat masuk ke kami, Ya. kami tinggal meneruskan ke dinas terkait, lalu dinas mana yang kaitan yang informasi itu kita Benar. sama seperti itu. ini sebenarnya terkait dengan undang-undang informasi juga. Iya. Keterbukaan publik. Iya. Ini PPID larinya kepada keterbukaan informasi publik, baik. Iya, benar. Dan Kominfo, organ hilir menyediakan sarana untuk itu. Ya, benar. Ada lagi nih Pak, yang istilah di Kabupaten Organ Hilir ini, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau smart city. Bisa jelaskan ini apa ya? Jadi Pak Yuri, kita di Organ Hilir dalam penyelenggaraan pemerintahan sekarang kita akan menuju pada sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Ya, Ini yang kita harus selama ini kan kita kalau di pemerintahan segala pekerjaan kita lakukan secara manual ya. iya, iya. Manual. Dan sekarang sudah serba itu. Iya, secara elektronik ya sekarang kan, maksud juga untuk pelayanan ke masyarakat. Ya, Ya, kita secara elektronik. Memang sekarang kami di dinas Organ Hilir, ya, kalau kita lihat dari indeks SPPE-nya, indeks memang masih rendah ya, kita 2,54 dari skala 1 sampai 5 ya. Berapa tadi? Dari 2,54 ya, 2,54. dari skala 1 sampai 5. Iya, iya, iya. 1 sampai 5. Ini termasuk bagus nih Pak. Berada di tengah. Iya, Karena ini adalah Kabupaten Pemekaran. Iya, Pak. mengharapan kita nanti dalam pemerintahan Bapak Bupati Pancaga Kebangsaan Hukum ini mungkin dari periode bisa mencapai paling tidak ya 4 begitu Pak ya. Ya, oke. Iya. Nah, Sama. SPBE ini barangkali isinya adalah bagaimana kita dalam penyelenggaraan pemerintahan kita betul-betul melaksanakan atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Nah sekarang kita dinas-dinas kita kita himbau lah, kita harapkan untuk melayani masyarakat itu berdasarkan berbasis elektronik seperti itu. Iya, iya. Termasuk juga berkaitan dengan Iya. perizinan, termasuk juga pelayanan ke masyarakat, Iya, di iya. rumah sakit, termasuk juga untuk pelayanan kesehatan misalnya lainnya, termasuk juga dalam kaitan dengan pelayanan kependudukan. Mungkin kalau misalnya ada masyarakat Pak Yudi mengurus KTP KK, Iya. kalau kami sekarang di OI sudah bisa cetak secara online. Bahkan kami Oke. di OI termasuk 5 kabupaten kota di Indonesia yang memang Tunggu. Artinya di Kabupaten OI saat ini untuk pencetakan KTP tidak perlu lagi ke kecamatan Iya. atau ke dinas Iya. Dukcapil. Iya. Cukup sudah bisa membuka perangkat yang disediakan oleh Kominfo, bisa dicetak di situ. Jadi masyarakat sekarang ini memang belum semua desa belum ya. Iya. Masih masih ada beberapa desa baru kita mulai tahun ini dari dinas Dukcapil ya. Iya. Di Leading Sector ada dinas Dukcapil. Hmm. Dalam pelayanan administrasi pendudukan itu pakai itu KTP, KK itu bisa dicetak di desa itu sendiri. Oh, keren. Jadi masyarakat tidak perlu lagi ke kecamatan, apalagi ke kabupaten itu kan Iya. sangat memudahkan membantu masyarakat dalam
mengurus amnesti kependudukan. Mungkin organisasi termasuk informasi kemarin 5 kota Indonesia yang mau sudah menerapkan apa namanya kios desa ya, kios desa aja pelayanan KTP atau pelayanan amnesti kependudukan di desa. Luar biasa. Termasuk juga mungkin pelayanan lain, kita juga punya data center, bahkan kita sekarang juga bukan sudah menjalin kalau bekerjasama dengan badan sertifikasi elektronik di Jakarta. Kita juga akan mengadakan kerjasama dan nanti kita akan melakukan tanda tangan kita di dalam surat nanti kita harapkan digital semua. Iya, harapan yang sudah pengelolaan data center. Nah ini data di kabupaten itu banyak Pak, beribu-ribu jumlahnya, dan itu nantinya akan dihimpun oleh Kominfo. Berat memang. Gimana ada sumber dayanya yang sana? Memang sekarang yang jalan sekarang ini kan masih terpisah. Bisa Sendiri-sendiri ya. Ya. Masing-masing dinas, masing-masing unit kerja itu punya data-data sendiri. Ya. Maka kami di Dinas Kominfo punya keinginan untuk mengintegrasikan. Iya ya. Kita integrasikan semua data-data yang ada, jadi kita bisa akses melalui pusat data. Pusat data itu menghimpun semua data-data di kabupaten. Jadi kalau orang mau minta data, itu bisa datang ke data centernya. Jadi datanya lengkap di situ. Iya. Itu yang sekarang kita gunakan sekarang. Ini mungkin data ini kan di web ya, muncul kan di webnya Kominfo. Ada yang muncul di web, ada yang tidak. Bisa, dia bisa berbasis web, bisa berbasis Android, ya. Bisa dari HP, bisa diakses dari website, kita bisa akses. Ini kan kita kembangkan terus, sehingga nanti makin lama makin data makin lebih baik lagi. Luar biasa. Oke, itu suatu penjelasan yang sangat bagus sekali tentang penggunaan informasi teknologi di Kabupaten Ogan Ilir. Pak Enes, kita melihat bahwa literasi digital ini tidak mungkin berhenti sampai akan terus dilaksanakan. Kalau dilihat secara nasional nih Pak, daya saing digital kita baru peringkatnya 56 dari 63 negara gitu loh. Kemudian kesiapan masyarakat kita untuk digital, transformasi digital ini juga harus ditingkatkan, karena posisi kita baru 74 dari 120 negara. Sebetulnya ini kesempatannya bagi pengembangan di daerah. Bagaimana langkah-langkah Kominfo untuk mengurangi salah satu untuk meningkatkan itu tadi agar kesiapan masyarakat dalam transformasi digital itu sendiri meningkat? Jadi kami Pak Yedi, pertama menarik ujuk pimpinan kami, Pak Bupati kami, Pak Pancanja Akbar Sarjana Agung, itu mau bupati yang milenial, muda, yang energik, yang betul memang sangat peduli terhadap yang memang orang milenial. Perkembangan apalagi era globalisasi sekarang ini, dia sangat memperhatikan masalah berkaitan dengan digitalisasi. Maka dia betul-betul ingin kita Kominfo dan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Ogan Ilir betul-betul bagaimana kita bisa mengedukasi kepada masyarakat, kita juga menyampaikan himbauan masyarakat, apakah itu melalui jalur pendidikan sekolah tingkat SMA, SMK, SMP, SD maupun juga sekolah yang keagamaan, ada madrasah, yang bahkan di lingkungan ada perguruan tinggi juga. Itu kita libatkan dalam membantu untuk masyarakat ini supaya dia melihat teknologi digital tadi. Tentu juga kami dari Dinas Kominfo kita menyampaikan himbauan masyarakat apakah melalui media cetak, elektronik, ataupun juga kami media sosial. Kita selalu turun ke lapangan menyampaikan kepada masyarakat kaitan dengan pentingnya literasi digital tersebut. Nanti masyarakat bisa melek digital kan, bisa membedakan mana konten-konten yang positif, mana konten yang negatif, mana konten yang bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin jadi masyarakat bisa memilah mana yang hoax, mana yang tidak. Itu kan
itu bisa Gitu. masyarakat bisa lebih paham Iya. dalam mengakses informasi. Kita masuk bagaimana masyarakat Ogan Ilir untuk lebih melek memanfaatkan digitalisasi ini untuk pengembangan usaha mereka. Contohnya UMKM, di sana juga banyak UMKM masalah ya. Pak Yonas, gimana? Oke, jadi Pak Yordi, Ya, untuk di Ogan Ilir, ya. itu sebenarnya potensi sangat luar biasa. Banyak, sangat banyak. Saya tahu sekali banyak. Di Ogan Ilir, apalagi berkaitan dengan tadi UMKM, Ya. ya. Di Ogan Ilir ada ini pabrik kemplang ya. Pabrik kemplang. Buat kemplang gitu kan. Iya, Ogan kemplang. Ilir sangat terkenal di Ogan Ilir. Ada juga ikan salai itu ya, Ikan banyak. salainya ada lagi situ kalau mau kerajin apa namanya UMKM-nya Perak, iya. perak itu Yang ada lagi cincin ya, kalung segala macam itu banyak. Iya. Itu di bawah di Tanjung Batu namanya desa Iya. Tanjung Batu ya. Ada lagi songketnya, Iya. songket. Oke. Terus Terus songket ada lagi yang kaitan dengan ini apa namanya? Pandai besi ini itu para songket. Jadi juga dilihat banyak sekali sumber-sumber itu. Ini kan potensi-potensi ini kan perlu kita kembangkan. iya. Kita sekarang dengan pola-pola sekarang ini kan apa namanya masyarakat luar apalagi provinsi pusat kan belum dikenal. Iya. Nah ini kan peran kami di Dinas Kominfo juga. Ini kan bagaimana kita bisa mengangkat potensi-potensi masyarakat UMKM ini bisa go inilah ya. Go digital. Go digital bisa dikenal orang. Nah salah satu cara adalah dengan memanfaatkan teknologi digital tadi. Iya. Kita mungkin perlu buat aplikasi untuk bisa mempromosikan ya, kita promosikan produk-produk UMKM Ogan Ilir, termasuk juga pemasarannya bagaimana. Dan mungkin ke depan juga kita akan buat suatu aplikasi barangkali ya. Iya. Jadi masyarakat atau UMKM bisa menjual produk ini Di aplikasi itu sendiri. Jadi sekarang sudah banyak Iya. vendor yang aplikasi yang Online. online banyak Ya, sekarang ya, ya. ya. Jadi kita bisa Buat aplikasi sendiri. seperti itu. Ya, mungkin kita usut produk kita UMKM kita banyak kita masukkan di aplikasi tersebut Iya. sehingga bisa dikenal Iya. pada provinsi mungkin ke nasional mungkin bahkan internasional seperti yang sekarang banyak itu ya apa namanya platform digital Iya, iya. yang untuk menjual produk-produk Ini sangat yang bagus ini bisa kayak kita- perak itu produknya sangat bagus. Dia mau cincin, Iya. kalung, perhiasan segala macam itu. Kualitasnya nggak kalah dari daerah lain. Memang kerjanya rapi gitu. Di antara itu yang disebutkan tadi, di antaranya sudah ada yang masuk ke pemasaran digital dulu. Iya. Saya rasa sudah ada sekarang. Iya. Memang sekarang kita coba sudah mulai kita kembangkan ini ya produk itu untuk bisa dipromosikan dan juga di pemasaran sudah di digital ya kan. Termasuk juga sering ada kalau di OI kan kita ada pameran-pameran. Iya. Itu untuk promosi ya, promosi UMKM kita Ogan Ilir. Dan juga bentuk kaitan nanti juga kita bisa kembali berkaitan dengan media digital tadi, itu Iya. aplikasi perkembangan bisa. Iya. Semoga itu cepat terrealisasi dan anggaran cepat bisa disetujui oleh Bapak Bupati. Karena ini penting adanya suatu aplikasi sendiri ORI untuk memasarkan produk mereka. Pasar mudah mencari di dunia digital itu sendiri. Karena pasarnya terbatas lah. Iya. Karena nanti kalau jualan manual ya sudah tadi ke Palembang pergi ke pasar. Kalau digital seperti rumah, masyarakat tahu. Semoga aplikasi ini Pak cepat terrealisasi. Iya. Saya kita doakan itu dan Pak Bupati aplikasi itu. sedia mengalokasikan anggarannya. Ya demikian bincang-bincang santai kita bersama Bapak Dr. Yonas, Kepala Dinas Komunikasi Informasi Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Semoga saja ini dapat mencerahkan bincang santai kita ini dapat mencerahkan masyarakat dan meningkatkan kadar literasi masyarakat terhadap dunia digital. Sampai jumpa di radar official Palembang berikutnya. Salam.